Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita pada mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia di pertemuan yang kedua, di mana perkuliahan hari ini akan membahas berkaitan dengan hakikat morfologi. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu bagaimana sebuah kalimat itu terbentuk? Ya benar, kalimat terbentuk dari susunan kata. Nah, lalu apakah kata merupakan bagian dari morfologi? Apakah bedanya kata dan morfem? Apa sih itu morfem? Nah, di sini di perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang apa sih morfologi itu dan bagaimana kedudukannya dalam linguistik. Lalu bagaimana kaitannya morfologi dengan ilmu lain dan apa saja yang menjadi objek morfologi. Berikut akan kita pelajari bersama. Apa itu morfologi? Morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morph yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Nah, dari dua kata dari bahasa Yunani ini jika diartikan bersama, maka merumuskan sebuah arti yaitu ilmu tentang bentuk. Nah, dalam kajian bahasa sendiri, morfologi dipahami sebagai ilmu bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan pembentukan kata. Nah, menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Verhaar, mengemukakan bahwa morfologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal atau secara tataran bahasa seperti itu. Nah, yang kedua ada Ramlan. Ramlan berpendapat bahwa morfologi itu merupakan ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata, baik secara gramatikal maupun secara semantik. Yang ketiga ada Krida Laksana. Beliau menyatakan pendapatnya bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Lalu yang keempat ada Keraf. Ia berpendapat bahwa morfologi merupakan bagian dari tata bahasa yang membicarakan bentuk kata. Nah, dari pengertian etimologi yang sudah diungkapkan di slide pertama dan juga pendapat dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah bidang linguistik atau ilmu bahasa atau bagian dari tata bahasa yang mempelajari morfem dan kata beserta fungsi perubahan-perubahan gramatikal dan semantiknya. Lalu bagaimana kedudukan morfologi dalam linguistik? Nah, seperti yang telah ditunjukkan pada gambar bahwa dalam linguistik tataran terkecil atau terendah yaitu fonologi. Di atasnya ada morfologi, di atasnya lagi ada sintaksis, dan yang paling tertinggi adalah wacana. Nah, morfologi ini berada tepat di antara kajian fonologi dan kajian sintaksis. Kajian morfologi dan fonologi ini biasa kita sebut dengan morfofonemik atau morfofonologi. Nah, kajian ini berkaitan tentang perubahan fonem akibat adanya proses morfologis. Contohnya pada gabungan kata hari dan an, itu ketika kita bunyikan atau kita tuturkan, itu memunculkan sebuah fonem Y. Maka dituturkan dengan hasil bunyi yaitu harian, bukan harian, harian. Seperti itu morfofonemik itu. Nah, sedangkan kajian morfologi dan kajian sintaksis biasa dikenal dengan morfosintaksis. Nah, karena satuan bahasa terbesar dalam morfologi adalah kata, sedangkan kata dalam sintaksis merupakan satuan terkecil. Jadi kata ini menjadi bahan kajian morfologi dan sintaksis. Hubungan morfologi dengan ilmu lain, yang pertama morfologi dan leksikologi, di mana leksikologi ini memiliki fokus kajian kata yang sudah jadi, baik yang terbentuk secara arbitrer maupun dari hasil proses morfologi. Leksikologi ini
mempelajari pemakaian kata serta artinya yang dipakai oleh masyarakat penutur. Misalnya masak, kata masak secara leksikal di KBBI dan di penggunaannya itu memiliki makna yang pertama sudah sampai tua hingga boleh dipetik atau dimakan, itu berkaitan dengan tumbuhan. Yang kedua sudah jadi, itu berkaitan tentang masakan. Yang ketiga sudah selesai dipikirkan, itu berkaitan dengan gagasan atau ide. Nah, pengertian-pengertian itu merupakan makna secara leksikal atau makna yang diartikan secara umum oleh penuturnya. Sedangkan secara gramatikal itu membicarakan perubahan bentuk atau kelas kata, semisal dari nomina menjadi verba atau adjektiva menjadi verba dan sebagainya. Nah, masak sendiri itu merupakan kelas kata adjektiva. Ketika di morfologi diberi imbuhan me sehingga menghasilkan sebuah kata memasak. Itu memasak adalah kelas katanya adalah verba. Jadi dari masak yang adjektiva berubah kelas katanya menjadi verba. Seperti itu penjelasan singkatnya. Jadi morfologi itu mempelajari arti dari sebab gramatikal. Sedangkan leksikologi mempelajari arti yang terkandung di dalam katanya. Bidang ilmu lain yang kedua yaitu morfologi dan etimologi. Etimologi sendiri adalah bidang ilmu yang membicarakan pembentukan kata atau asal-usul kata yang tidak berkaidah. Tidak berkaidah yang dimaksud di sini adalah kaidahnya itu tidak bisa diprediksi atau tidak bisa dicari kaidah umumnya. Misalnya kata pendeta. Kata pendeta ini berasal dari bahasa Sanskerta pendeta yang diartikan orang bijak. Nah, kata ini kan kita dari pendeta ke pendeta ini kita tidak bisa menelusuri bagaimana proses perubahannya seperti itu. Nah, jadi keduanya, morfologi dan etimologi ini sama-sama mengkaji seluk-beluk kata. Perbedaannya adalah morfologi mengkaji kata yang memiliki peristiwa umum atau bersistem atau proses yang jelas, sedangkan etimologi mengkaji peristiwa pembentukan kata yang khusus. Lalu, apa yang menjadi objek kajian morfologi? Objek kajian morfologi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah morfem, yang kedua morf, dan yang ketiga ada alomorf. Apa sih morfem itu? Secara singkat, morfem adalah satuan gramatika terkecil yang mempunyai makna yang tidak bisa dipecah lagi, seperti itu. Sedangkan morf itu memiliki makna anggota morfem yang belum ditentukan kategorinya. Seperti misalnya nih, kata kenai. Kata kenai itu terdiri dari morfem kena dan i. Kena itu bisa kita identifikasi masuk ke morfem apa, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kena itu memiliki kategori morfem tersendiri, sedangkan i itu belum bisa diidentifikasikan, maka i merupakan morf, yaitu anggota morfem yang belum bisa ditentukan kategorinya. Lalu ada alomorf. Alomorf ini anggota morfem yang telah ditentukan kategorinya. Misal ber, be, dan bel itu merupakan alomorf dari ber. Seperti contohnya, imbuhan ber dipasangkan dengan morfem ajar. Itu akan menghasilkan morfem bukan berajar tapi belajar. Bel. Lalu ada ber dengan kerja. Itu akan menghasilkan bekerja, bukan berkerja, bekerja, be. Jadi ber, be, dan bel merupakan alomorf dari ber. Nanti secara lebih mendetailnya akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya materi hakikat morfologi ini. Nah,
Setelah mengetahui hakikat dari morfologi, pasti sudah ada gambaran kan? Nantinya kita akan mempelajari apa saja di mata kuliah morfologi bahasa Indonesia ini. Ya, diantaranya nanti kita akan mempelajari bentuk morfem, proses morfologis, diantaranya ada afiksasi, reduplikasi, dan sebagainya. Lalu ada pembentukan kata, lalu ada morfofonemik, dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa memahami morfologi, maka kita akan lebih mudah dalam menyusun kalimat dan tahu akan makna gramatikalnya. Nah, sekian perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan berkaitan dengan morfologi yang lebih mendalam dan lebih seru. Selamat siang, salam sehat.